pengusaha apa sih sebetulnya yang sangat terdampak di masa pandemi COVID-19 ini tuh? Salah satunya adalah usaha kos-kosan. Usaha kos-kosan yang biasanya mahasiswa ya, mahasiswa, pelajar, pekerja, Karyawan, betul. karyawan ya, biasanya memenuhi kos-kosan, tapi masuki masa pandemi benar-benar dijendol. Nah, teman-teman Jejak Patuangan, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan bintang tamu Jejak Patuangan di episode kali ini. Episode berapa ini? Ini episode bebas sih, mau Bebas. 144 bisa gitu. Yang jelas ini episode ini Kang, episode tentang profesi, Oke. tentang sebuah profesi, tentang sistem mata pencarian hidup. Oke. Makanya saya mengundang Kang Ari di edisi spesial ini ingin membahas tentang usaha kos-kosan yang terdampak oleh pandemi. Bung Ari Sukmawan ya? Oh, betul. Ari Sukmawan, seorang pengusaha kos-kosan di Jatinangor, bener kan? Ya, betul, di Cibesi, Jatinangor. Tepatnya di daerah Cibesi ya. Cibesi, Betul. Jatinangor. Water Iron. Water Iron, Ya. Cibesi, air besi. Bisa diceritain Kang Ari jadi pengusaha kos-kosan itu dari tahun berapa? Oke ya, jadi mungkin kalau disebut pengusaha belum. Jadi lebih kepada mungkin kebetulan, karena kalau pengusaha mungkin banyak ya. Saya kebetulan hanya memiliki, itu pun saya satu lokasi kos-kosan itu di Cibesi itu ya. Di Dusun Bojong Eureun. Berapa kamar Kang itu? Ada total pintu itu ada 33. Oh, 33. Total 32 pintu. Cuman yang saya koskan itu 28 kamar. 28 Ya. kamar ya. Sisa yang 4 dari 32 ini saya pakai untuk kepentingan saya. Itu kosan ini dari tahun 2015. Tahun 2015. Saya bikin dari tahun 2015 dari tanah kosong ya. Berarti udah 5 tahun ya? Kurang lebih 5 tahunan, betul ya. Kalau mungkin penghasilan terakhir aja nih ya, saat sebelum pandemi ya. Karena pada saat awal berdiri namanya sebuah usaha tidak langsung langsung laku gitu ya, langsung penuh gitu kan ya, enggak ya, bertahap gitu kan ya. Kita promosi lewat dari awal, promosi lewat kita bikin selebaran pada saat penerimaan brosur, pada saat penerimaan mahasiswa baru daftar ulang kita bagi itu di Unpad ya. Sampai akhirnya seiring dengan perkembangan zaman 2018 mulailah lewat media ini ya, internet ya, kayak aplikasi Mami Kos itu ya. Nah dari situ baru mulai kelihatan ya. Jadi awal 3 tahun ini merintis lah ya, fluktuatif itu ya. Dari awal buka harga di 650.000 per bulan untuk kamar itu, dengan posisi kamar itu siap huni. Oh, disewanya per bulan ya? Per bulan. Jadi enggak, per bulan ada, per tahun ada, per 3 bulan ada, jadi dikembalikan karena mahasiswa kepada orang tuanya. Oh, karena jadi tidak semua orang tua ya? tidak semua orang tua ini mampu ya. Ya. Jadi kalau saya mengelolanya disesuaikan dengan tidak gimana ya? Tidak saklek. Ada yang menjual kosan itu dengan saklek, harus tahunan. Di beberapa daerah di Jatinangor memang seperti itu. 1 tahun aja, wajib 1 tahun. Tapi kebetulan kalau saya cenderung karena pada saat awal ini kan orang tua ini dibebani dengan biaya kuliah, biaya kos segala macam. Pertimbangan saya ke sana, jadi ikut merasakan ya. Nah, betul. Jadi saya kembalikan ke si orang tua. Kalau mereka bilang saya jual misalnya tahunan, kalau bulanan bisa, saya bisa. Seperti itu. Jadi Tapi bisa dibicarain bisa ya. dibicarakan itu kan. Tapi kalau kalau memang di iklan itu pun disebutkan bulanan, per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun. Ya, kalau bulanan awal buka itu 6,5, kalau tahun sekarang udah 750 ya. Kalau diakumulasiin Total? Pernah setahun dapat berapa tuh omset? Aduh, kalau setahunnya saya kalau bulan itu pada saat kemarin terakhir ya, pada saat dari 2018 itu semenjak iklan di Mami Kos itu emang alhamdulillah ya.
signifikan ya. Kosan itu dari 20 belum mengalami penuh full. Mengalami 28 kamar itu ya. Berapa Terisi jadi semua? kira-kira? 750 kalau 10 7 juta setengah 7 juta kan 15 juta sekitar 18 juta 750-an lah Sebulannya? sebulan itu pemasukan kotor ya. Ya. Kita potong dengan biaya listrik lalu ada wifi itu karena saya jualnya all in. Jadi di kamarnya udah termasuk So ya, jadi ngejual all in ini tidak ada pungutan untuk udah ada kamar mandi Listrik, dengan ya. kloset lagi, Terus lemari udah tersedia. udah duduk tersedia, ya, sudah lengkap ya. shower, Lengkap, ada ya. spring Nggak bed pakai pakai, ukuran ya. untuk yang Untuk per 3 ya, minimalisir ruangan lah kamar mandinya. Itu lalu meja belajar, Meja belajar kursi, ada ya. kursi, spring bed ya kasurnya? spring bed kasurnya, spring bed, nyaman lah kalau menurut saya cukup nyaman lah ya. Kursi, meja belajar, lemari pakaian, bantal, sarung bantal, spray itu ya kecuali air panas nggak ya. Ya. Selebihnya tinggal masuk lah, tinggal bawa pakaian lah. Kalau ada yang apa? Berapa meter dari jalan raya? Dari jalan raya Cirebon itu ya, jalan raya Cirebon itu berarti kan? Ya. Bandung Cirebon ya, itu kurang lebih sekitar 200 meter masuk ke dalam. 200 Seberang meter. Hotel Jatinangor. Di seberangnya hotel Di Jatinangor. seberangnya Hotel patokannya Hotel Jatinangor, di seberangnya ada Jalan Cibusi itu masuk dari situ 200 meteran. Kemarin yang banyak nyewa atau ngekos di situ mahasiswa mana? Jelas Universitas Pajajaran mendominasi ya, Unpad ya. jelas. Terus STPDN. STPDN sekarang tidak ada, awal-awal aja karena kebanyakan STPDN akhirnya larinya ke asrama lagi ya mereka. Oh iya ya. Ya, di STPDN asrama. asramanya. Jadi Unpad mendominasi, ada juga ITB beberapa orang ya, tapi rata-rata 80% Unpad lah. Dari 20 terakhir itu kan 25 sebelum Covid ini saya 25 kamar itu terisi ya. Itu tuh khusus kosan cowok, cewek atau campur? Kalau disebut campur, tapi terpisah. Kalau cewek ini lebih cenderung kepada titipan gitu ya. Ya. Titipan dari ada misalnya anaknya, kakaknya teman, saudara atau siapa itu kan ya, kebanyakan pasti mereka nitipin karena pingin amanah karena perempuan ya. Nah itu jadi hanya mungkin ada tersedia kurang lebih hanya ada 5 kamar untuk ceweknya. Nah sisanya yang kenal, yang kenal, sisanya yang 20 itu 20 kamar itu ya laki-laki ya. Kalau seandainya cewek nggak ada yang masuk ya ada isinya malah laki-laki aja gitu, seperti itu. Jadi memang aturannya saya udah bisa kebayang nih, berarti aturannya sangat ketat ya. Untuk masalah gender, untuk perbedaan jenis kelamin ya, di kosan. betul. Karena Betul. saya lihat dari background Kang Arinya juga tegas gitu ya. Mantan aktivis di Ormasnya. Enggak itu dulu jangan di. Mantan sekjen. Itu. Dari situ tuh selama 5 tahun ngelola kosan, itu penghasilan terbesarnya sebulan bisa dapat tadi itu berapa? Sekitar 18 juta 18 750-an lah ya itu ya. Berarti kalau dirata-ratain kemungkinan setahun itu di tahun 2018 2018 itu puncaknya itu ya. bisa dapat berapa itu ya kalau setahunnya, Kang? Ya kalau 15 juta kurang lebih kalau anggap ya kalau sebulan aja 15 juta ya dikali 10 120. udah 150 ya kali 150 ya, 10 bulan ya. Tambah yang 2 bulannya berarti 30 kita 180 jutaan itu. Gede ya dari kosan tuh ya? Gede kalau penuh, Omsetnya ya? omsetnya besar. Tapi kan ada potongan untuk biaya operasional ya. Bersih-bersihnya mungkin sekitar 80 juta mah dapat ya? Oh enggak, lebih lah. Kita Lebih ya? operasional. 100 tuh kan gede. Ya. Kita itu operasional itu kalau penuh ya, kita anggap operasional itu saya di sana ya kalau kondisi penuh dengan 25 kamar ya patokannya ya terisi. Itu listrik itu saya 1,5. Wifi saya pakai yang 30 Mbps, itu kebetulan pakai apa namanya IndiHome ya. IndiHome. Itu sekitar 576 ribuan. Kurang lebih sekitar 2.100.000 lah ya tambah listrik. Itu. Kebetulan saya pakai tenaga ini juga ya, pakai asisten rumah tangga juga ya. Berapa Untuk, orang tuh? Ada seorang aja. Satu orang. Kebetulan laki-laki gitu kan ya. Itu saat normalnya itu saya kasih 1.500.000. Berarti kurang lebih sekitar 3,5 jutaan lah.
operasionalnya. Berarti teman-teman Jejak Patuangan bisnis kosan itu sangat menguntungkan sebetulnya ya. Sebetulnya. Cuman, nah sekarang saya ingin tahu nih, masuk ke masa pandemi yang sangat terpukul itu dengan kuliah online. Ya. Itu gambarannya seperti apa sekarang kosan? Nah, inilah yang sekarang dialami ya semenjak 2020 Maret ya, terhitung Maret ya. Itu Maret itu pertama kali kuliah diliburkan karena bulan Maret. COVID ya. Untuk apa namanya Unpad dan ITB ya. Termasuk di situ ada STPDN juga dan IKOPIN. Kalau di wilayah Jatinangor itu ada 4 universitas ya. Mereka itu tidak langsung keluar kamar gitu kan. Mereka masih tetap bertahan. 1 bulan pertama mereka bertahan. Bayar penuh tapi. Bayar penuh. Ya. Penuh, tapi setelah dirasakan ternyata masuk bulan kedua situasi COVID ini makin gak jelas, pertambahan kasusnya gitu ya. Lalu Unpad pun mengumumkan juga, universitas juga mengumumkan bahwa belum ada kejelasan untuk kuliah. Mulailah yang sekitaran Jabodetabek ini ya. Ya. Jakarta, Tangerang, ya, Bekasi, Bogor, itu ya kebetulan penghuni-penghuni saya. Itu mulai dia meminta kebijakan dulu. Dari harga, Di bulan kedua itu di ya? bulan kedua sudah mulai. Kebijakan dengan angka dibagi 2, 50-50, 50%. Jadi dari 750.000 itu, saya cuman 375. Dikasih sama. Saya kasih, karena emang, apa namanya, kita juga paham gitu kan. Mereka tidak pakai, ibaratnya hanya menaruh barang ya, kayak barang aja. Untuk dia tidak pakai listrik, tidak pakai internet kan, saya kasih. Masuk bulan ketiga itulah ya. Di bulan kedua sudah ada juga lah beberapa itu ya yang keluar, satu ya. Tapi tidak ini keluarnya ini tidak berbarengan serempak langsung bubar gitu kan ya. Setiap bulan ini sampai dengan terakhir bulan kemarin ada aja yang keluar. Satu gitu ya. Itu karena ya tadinya dari 25 kamar yang isi itu ya. Dan sekarang kosong semua. Sekarang tidak kosong semua. Yang bertahan di kosan saya itu cuma ada 2 orang sekarang. 1 anak ITB, 1 anak S2 Unpad. Dari awal pandemi. Dari awal pandemi mereka iya. standby. Masih ada. Masih ada 2 orang. 2 orang masih ada. Lalu yang 2 orang lagi itu masih bertahan dengan 50% itu. Oh Ya, itu orang Bogor sama orang Blitar. Itu masih bertahan dengan potongan harga ya, karena mungkin repot bawa barang juga mungkin ya jauh, jadi mereka bertahan dengan potongan harga. Menyisakan itu aja. Unpad mengumumkan bahwa semester sekarang masih dari online ya, masih online. Terjadinya Januari. Januari ya. Jadi yang tadinya tapi ini merata ya. Jadi informasi ini merata untuk para yang mengelola kos-kosan lah gitu, yang punya kosan. Mensiasatinya gimana nih, Kang Ari, dengan itu kan ada ongkos berarti ya, operasional. Oh, jelas. Perawatan. Betul. Listrik dan token mau udah Ya. wajib aja gitu kan. Token wifi mah nggak mungkin dimatiin. Cara mensiasatinya gimana tuh buat nutup? Buat nutup itu ya. Akhirnya buat menutup itu saya kembali ke disiplin ilmu saya sebelumnya. Ya, yang sebelumnya saya tekuni. Apa itu? Ya, itu yang disebut dengan PJB NRW itu. Apa itu, Kang? Saya balik lagi ke jadi kalau saya sekarang menutupnya, rezeki itu selalu saya dapatkan dari hal-hal yang sifatnya berbau komisi ya. Berbau komisi di sini misalnya apapun itu, mau itu jual beli rumah, jadi broker kayak gitu kan ya, tapi tidak menekuni bidang itu sebenarnya tidak, tapi kebetulan tiba-tiba ada yang minta tolong cariin rumah gitu kan ya. Dan kebetulan nyambung gitu kan ya, dapet gitu kan ya. Seperti itu ada aja hal-hal yang tidak diduga sebelumnya. Tidak direncanakan, tidak betul, tidak ada di planning. Tiba-tiba nah di situ saya tambah bener intinya tidak usah khawatir, tidak akan dikasih rezeki sama Allah. Dalam kondisi seperti ini pun saya masih bersyukur, masih bisa tetap survive ya, gitu kan ya. Bahkan intinya betul-betul dari yang sektor yang tidak saya duga itu, tiba-tiba kosan kosong, tapi ternyata masih ada sektor lain ya yang menghasilkan
apa namanya uang lah gitu kan ya. Karena kan kalau seandainya mau dibilang normal lagi informasinya itu September. Unpad itu September. buka Tapi pasti offline. ada ngedrop na oge nya. Oh jelas Ada. dong, wah jelas lah. Kalau ngedrop mah itu jelas ya. Sangat mengganggu sekali urus ininya, sangat ya. Jelas lah ya karena apa namanya token aja ibaratnya kalau dulu token beli langsung kan 1 juta gitu ya. Yang sebulanan sisanya nanti 500.000 udah 1,5. Kalau sekarang per token kan udah diecer. Padahal idealnya token itu kita beli langsung. Sekarang misalnya saya token 6.600 watt ya saya pakai di sana karena tiap kamar kan dikasih 450 watt nih. Nah, pemakaian di atas 450 watt pasti ngejebret breakernya. Nah, itu dibatasnya seperti itu aja karena kita udah all in ya, udah nggak dipungut lagi. Nah, itu tuh sekarang saya 600.000. Hanya dengan penghuni saya 4-5 orang ya, dengan yang orang 2 orang itu ya kosnya. Selebihnya saya itu 600.000 gitu kan ya. Idealnya beli token itu langsung aja sekaligus supaya biaya adminnya satu gitu kan ya, cuma 2.500 kan. Kalau misalnya kita beli token harga 100.000, adminnya tetap aja 2,5. Beli 500.000 tetap aja 2,5 gitu kan ya. Enaknya sekaligus gitu kan. Tapi karena situasi seperti ini ya udah penting kita bertahan dulu, beli aja lah 100.000 kayaknya 200.000. Tapi gitu yang kan. jelas si aktivitas di luar kosan yang produktif itu ketika kosan ngedrop, itu malah peluang itu muncul ya. Nah itu yang jadi anehnya di situ ya. Bukan aneh, mungkin kok seperti begini gitu kan ya. Kosan parem karena terkena dampak COVID ya, dimunculkanlah ya yang sesuatu hal yang akhirnya menjadikan rezeki tapi tidak kita duga gitu kan ya. Datang dari arah yang tidak diduga-duga gitu kan ya. Seperti itu mungkin ya kurang lebihnya. Sekarang ini Kang, kan udah mulai nih sekarang vaksin Sinovac ya? Vaksin diberlakukan semua. Kemungkinan tadi itu September ya? Kalau menurut September informasi mahasiswa yang ada di saya, katanya September Unpad mulai. Ya. Apa yang udah dipersiapkan oleh kosan, namanya apa sih yang di Pondok Cibodas? Najari. Najari. Pondok Najari. Ya. Pondok Najari ini dalam rangka persiapan menuju September itu kegiatan perkuliahan normal. Nah, kalau persiapan saya belum sampai ke sana ya menuju September itu, apakah nanti yang masuk ini misalnya harus saya tanya udah divaksin atau belum? Saya belum memikirkan ke sana juga ya, karena kan kalau ngelihat tadi berita di TV itu kalau yang divaksin itu dia dapat kartu ya. Dapat kartu itu mungkin untuk ditunjukkan di saat dia apa namanya ya, mungkin kalau yang kos nanti saya udah divaksin belum gitu kan. Mungkin itu setelah saya kepastian betul September baru mungkin akan saya pikirkan 1 bulan sebelum lah ya. Untuk saat ini belum sampai ke sana. Tapi kalau ruangan-ruangan mah terawat ya semua ya? Nah kebetulan kalau ruangan alhamdulillah setiap hari pun selalu kita rawat ya. Dalam arti dirawat di sini, disapu, dipel, pintunya dibuka supaya sirkulasi udaranya gitu, karena itu selalu kebetulan ada yang bantu-bantu juga saya terawat kalau secara ini. Karena memang yang paling susah itu bisnis kosan atau hotel itu kan perawatan pada saat si kamarnya itu kosong ya. Betul sekali, betul. Dan itu biaya ternyata. Biaya. Betul. Cuman Kang Ari itu tidak patah arang, jadi nggak patah semangat. Ternyata setelah kondisi ngedrop di kosan, usaha untuk merawat kosan tetap ada, dan peluang rezeki mah ternyata kebuka terus. Kebuka ya. Terus. Asal kitanya nggak diem ya, asalnya nggak ya. diam, betul. Ya, pasti ada, pasti. Buat teman-teman jajak patuangan nih Kang, ada saran nggak buat menyelesaikan masa pandemi ini? Profesi apa sih gitu yang bisa dilakukan oleh teman-teman jajak patuangan supaya tetap produktif, tidak menyerah dengan keadaan gitu? Ya mungkin ya untuk teman-teman semuanya. Jadi intinya kita harus tetap semangat, optimis lah. Ya, optimis lah udahlah. Optimis ta, coy. Nomor hiji mah optimis ya, udah. Percaya diri ya, dan jangan lupa harus seimbang lah antara optimis dengan ya hubungan apa namanya? Horizontal atau vertikal ya? Ke atas Horizontal. Horizontal ya. Jangan lupa itu ya, jelas ya, selain mau berikhtiar mati-matian kayak kalau tebari ngadoa mah udah susah kan. Harus seimbang lah antara kita berusaha sama berdoa selalu sama
Allah Subhanahu wa taala insya Allah di rezekian tong hariwang. Ya. Ya, tong hariwang pasti itu mah ya gitu. Itu lain cek batur, cek saya karena saya mengalami. Itu. Itu ya, Kang? Betul. Itu ya. Itu aja dari saya mungkin. Oke, kalau begitu, ini seru juga ya. Ternyata pengalaman bisnis kosan itu dulu mah dianggap bisnis yang relatif resikonya kecil gitu ya. Dan untungnya banyak. Ya. Tapi ternyata di masa pandemi COVID-19 ini, yang paling ngedrop justru Kosan. yang bisnis kosan. Karena terbiasa dia ada di tempat, memaksimalkan tempat. Ketika drop, dia bingung gitu. Iya, betul. Harus seperti apa. Tapi ujung-ujung nama rezeki udah ada yang ngatur ya. Betul. Rezeki mah mau pahili, Nah, udah. rezeki mah Percaya aja sama Allah udah. Insya Allah. Oke Kang, terima kasih banyak atas ceritanya. Siap. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman jejak Patuangan Oke. semuanya. Siap. Dan saya yakin banyak manfaatnya. Amin. Sukses terus buat kosan apa Pondok namanya? Najari. Pondok Najari At- di Cibesi, Jatinangor. Terima kasih, mudah-mudahan sukses terus Kang Ari dan keluarga. Diberi kesehatan, terus Amin. rezekinya dipanjangin lagi. Amin. Ya. Demikian teman-teman jejak Patuangan. Ikuti terus. Oh ya lupa, teman-teman jejak Patuangan, kalau nanti September kuliah di daerah Jatinangor, entah Unpad, STPDN, Ikopin, ITB. ITB ya yang ada di sana. Jangan lupa ngekosnya di ini jaminan ya, jaminan mutu Insya Allah. di kosan Pondok Najari. Karena di sana tertib, terus aturan sangat ketat ya Kang. Fleksibel ya. Fleksibel. Ketat tapi yang jelas no sex no drug ya, itu nomor 1. Nah, itu yang saya tunggu dari tadi, baru keluar terakhir. No sex, no drugs kalau di kosannya Om Ari. Demikian teman-teman jejak Patuangan, obrolan saya dengan Kang Ari Sukmawan, pengusaha kosan di Jatinangor. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ambil yang baiknya, edit yang buruknya. Ikuti terus jejak saya, jejak Patuangan. Nuhun Kang. Siap.